Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya, Widi Novianti. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bab yang ke-11, yaitu Create, View, and Edit Files. Di bab 11 ini, kita akan membahas 6 pembahasan, yaitu ada stdin, stdout, dan juga stdr, pengenalan theme, konfigurasi boot order, edit file dengan theme, edit file dengan nano, perintah more and less, dan juga yang terakhir ada perintah head and file. Kita masuk dulu ke pembahasan pertama, yaitu stdin, stdout, dan juga stdr. Jadi, apa itu stdin, stdout, dan juga stdr? Jadi, gambarannya seperti ini. stdin itu singkatan dari standard input. Jadi, sesuatu yang kita inputkan atau kita masukkan ke dalam Linux seperti perintah ls, rm, wd, cd, mv, dan lain sebagainya. Seperti pada video sebelumnya yang sudah saya bahas, itu merupakan input. Lalu terdapat juga stdout dan juga stdr. Jadi ketika kita memasukkan input, itu pasti akan keluar stdout ataupun output. Stdout merupakan output yang diberikan oleh Linux. Misalkan kita memasukkan perintah ls, maka akan diproses, lalu akan keluar output isi dari direktori yang kita ls. Sedangkan stdr itu merupakan standar error. Misalkan kita lakukan perintah ls, padahal ls itu digunakan untuk melihat isi direktori, maka itu akan keluar error atau stdr. Oke, langsung saja kita praktekkan. Teman-teman buka terminal, misalkan di sini saya ls. Nah, ls ini adalah spesifikasi input atau stdin, sedangkan yang ini itu merupakan spesifikasi stdout atau outputannya. Dan contoh, di sini saya mau bikin file dengan touch-text.txt, lalu saya cd tags.txt. Nah, maka dia akan menampilkan stdr atau error karena tags itu bukan direktori, melainkan dia adalah file. Nah, di sini saya mau ngasih tahu gimana caranya kita bisa menyimpan output kita pada suatu file. Jadi, contohnya seperti ini. Saya ls, maka dia akan langsung nampilin outputnya seperti ini. Nah, kita buat output ini masuk ke dalam file. Jadi seperti ini, saya ketikkan ls tanda lebih dari lalu show.txt. Jadi perintah ini itu berarti saya melakukan ls, lalu outputnya akan disimpan di dalam file show.txt. Walaupun show.txt-nya itu belum saya buat. Sekarang kita coba ls. Nah, show.txt-nya akan langsung otomatis terbuat. Di sini kita coba lihat output directory home ini yang tadi kita simpan di show.txt dengan perintah cat show.txt. Nah, jadi perintah cat itu digunakan untuk melihat isi dari sebuah file. Dan bisa teman-teman lihat output dari home directory ini itu tersimpan pada show.txt. Contoh lagi, di sini saya akan membuat direktori baru dengan macdir test12. Lalu saya ingin membuat file di dalamnya seperti ini. Nah, ketika saya ls test12, dia akan menampilkan output isi test.txt yang tadi saya buat. Nah, di sini saya mau membuat output dari test12 ini juga tersimpan di show.txt. Caranya sama seperti sebelumnya dengan ls test12 selai tanda lebih dari show.txt. Lalu kita enter. Nah, ini
Berarti saya mau melihat isi atau output dari tes 12, namun dia tidak langsung muncul secara langsung, tapi output tersebut akan tersimpan di show.txt. Kita lihat di show.txt-nya. Nah, bisa teman-teman lihat output dari tes 12 itu tersimpan di sini. Loh, kenapa output yang sebelumnya hilang? Itu karena kita hanya menggunakan satu tanda lebih dari saja. Jadi, cara biar output sebelumnya itu tidak tertimpa dengan output setelahnya, di sini kita ls, lalu kita get show, kita ls, di sini kita gunakan tanda lebih darinya 2 kali ya. Lalu kita lihat dengan get show.txt. Nah, ini dia, bisa teman-teman lihat output dari home directory dan juga output dari tes 12 itu sudah masuk semua, sudah tersimpan semua di show.txt. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pengenalan Vim. Vim merupakan software yang digunakan untuk memodifikasi atau mengedit atau menambahkan file pada Linux. Jadi misalkan teman-teman baru membuat sebuah file touch.txt dan teman-teman belum memodifikasi atau menambahkan apapun pada file tersebut, maka teman-teman bisa menggunakan Vim ini untuk memodifikasi. Teman-teman masuk terminal. Di sini saya coba ketikkan Vim, lalu tab. Ingat, tab ya, tab bukan enter. Di sini akan keluar outputan view, vcam, viewers, Vim ini dan juga Vinegri. Tapi belum ada Vim di sini. Karena memang pada defaultnya Vim itu memang tidak ada pada virtual machine. Jadi kita harus menginstalnya lebih dulu. Ini sebenarnya sama saja dengan Vim. Ini model pembaruannya dari Vim. Sedangkan Vim itu model jadulnya. Di sini kita bisa install Vim-nya untuk mengedit file tag yang ada pada directory ini. Contohnya seperti pada file text.txt, yaitu dengan apt get install Vim. Kita enter. Nah, ini dia denied karena kita tidak memiliki hak ataupun akses menginstal sesuatu di mode user. Jadi cara menginstalnya kita harus masuk dulu ke super usernya dengan masukkan passwordnya, lalu cd /root. Setelah itu baru kita ketikkan yang tadi. Oke, di sini kita konfirmasi apakah ingin lanjut menginstal Vim-nya. Kita ketik yes, enter. Kita tunggu proses instalasinya ya. Mungkin di sini akan saya percepat. Nah, ini dia meminta untuk memasukkan drive. Di sini kita minimize dulu. Lalu klik yang gambar CD ini. Lalu pilih yang choose disk file. Lalu di sini saya karena menggunakan Debian versi 10, jadi di sini saya masukkan Debian versi 10-nya. Oke, ini udah selesai ya. Kita bisa lihat, kita klik exit, terus kita tab. Nah, udah ada ya ini Vim-nya. Oke, jadi seperti itu untuk penginstalan Vim-nya. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi boot order, yang mana sebelumnya kita sudah menginstal Vim pada virtual machine kita. Di sini kita start dulu. Saya akan menjelaskan apa itu konfigurasi boot order yang akan kita lakukan. Jadi, setelah kita menginstal Vim, lalu kita power off virtual machine-nya, ketika kita start lagi,
dia akan menampilkan tampilan seperti ini, seolah-olah dia meminta penginstalan ulang. Ini karena pada proses penginstalan Vim, kita memilih DVD. Karena seluruh proses instalasi pada Linux itu berada pada DVD. Ini saya matikan dulu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir tentang yang tadi, karena bukan berarti Debian kita hilang karena minta install ulang. Jadi di sini kita bisa mengkonfigurasinya pada setting, lalu system. Nah, di sini hard disk itu berada di barisan ketiga. Paling atas ada floppy dan selanjutnya ada optical. Sehingga ketika kita merunning Debian, maka dia akan menjalankan yang DVD dulu. Yang mana itu membuat kita harus install ulang Debian. Jadi di sini kita klik hard disk, lalu kita tarik sampai ke yang paling atas. Optical kita taruh di bawah hard disk. Oke, lalu kita oke. Kemudian kita coba start lagi. Nah, ini dia tampilannya sudah berubah, sudah tidak seperti lagi, sudah sama seperti yang sebelumnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi pengeditan file dengan Vim. Jadi di sini kita akan mencoba mengedit file dengan Vim yang sudah kita install sebelumnya. Langsung saja teman-teman bisa buka terminal. Di sini saya ls dulu. Ini ada file tax.txt. Saya mau lihat isi dari file tax.txt-nya. Oke, masih kosong ya, masih belum ada huruf atau tulisan apa-apa. Nah, kita akan coba membuat tax.txt ini terdapat huruf atau tulisan dengan menggunakan Vim. Caranya seperti ini, kita ketikkan Vim tax.txt. Perintah tadi itu artinya saya akan mengedit file tax.txt menggunakan software Vim. Nah, di sini kita belum bisa melakukan apa-apa. Untuk bisa mengetik atau menambahkan sesuatu pada kolom ini, maka kita harus masuk ke mode insert dengan menekan huruf I. Nah, ini sekarang kita udah bisa mengetik ya. Misal di sini saya tulis halo 1, enter, halo 2, enter, halo 3. Nah, untuk mengesave atau keluar dari sini, itu teman-teman harus mematikan mode insert dulu dengan cara tekan tombol escape yang paling pojok. Nah, ini udah keluar ya dari mode insert. Sekarang kita bisa save dengan cara tik-tik 2W yang artinya wait atau save. Biasanya orang-orang mengkombinasikannya dengan Q. Jadi, wait and Q. Kita enter. Nah, sekarang saya sudah keluar dari Vim-nya. Sekarang kita lihat pada tax.txt apakah ada tulisan yang tadi kita buat. Nah, ada ya dari halo 1 sampai dengan halo 3. Lalu bagaimana jika teman-teman tidak ingin meng-save perubahan pada file? Kita coba lagi di sini Vim ini kita tekan ini lagi, lalu di sini saya bakal buat halo 4. Lalu di sini kita escape, kemudian di sini kita ketikkan titik 2 lalu Q. Jangan ditambahi W. Karena W itu artinya kita akan meng-save. Karena kita nggak mau meng-save, ya jangan ditambahi W. Dan jangan lupa di sini kita tambahkan tanda seru. Oke, kita cek pada cat.txt-nya cat. Nah, halo 4 yang tadi kita tambahkan tapi tidak kita simpan, nggak ada ya. Karena tadi kan kita emang nggak menyimpan, kita cuma keluar aja. Oke, jadi seperti itu cara mengedit file dengan Vim. Sekarang kita masuk ke edit file dengan Nano. Teman-teman bisa buka terminal. Misalkan di sini saya ls dulu. Nah, di sini saya mau membuat file baru dengan touch cth.txt.
Dan untuk mengedit file dengan nano, kita harus masuk ke super user dulu. Lalu kita masuk ke cd/root. Oke, sekarang kita masuk ke nano dengan cara nano cth.txt. Oke, sekarang kita sudah masuk ke nano. Misalkan di sini saya mau tuliskan contoh 1, contoh 2, contoh 3, seperti ini. Lalu kemudian untuk meng-save-nya itu kita tekan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Ketika kita add cth.txt, seharusnya dia menampilkan apa yang sudah kita buat tadi, dan ya, dia menampilkan apa yang sudah kita buat tadi. Nah, jadi seperti itu untuk mengedit file di nano. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan perintah more and less. Langsung saja teman-teman masuk ke terminal. Nah, di sini saya ingin melihat isi dari file boot.log. Yang mana boot.log itu berada di dalam direktori log dan log itu berada di dalam direktori file. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, ini denied ya. Jadi untuk masuk ke untuk melihat boot.log itu kita harus masuk ke superior user dulu, dan masukkan passwordnya, lalu cd/root. Itu kita masukkan yang tadi seperti ini, lalu kita enter. Nah, bisa dilihat jika kita menggunakan chat, dia akan menampilkan keseluruhan output dari awal hingga akhir. Lalu bagaimana jika kita hanya ingin melihat yang awal saja? Kita bisa gunakan ini dia hanya menampilkan halaman pertama ataupun output paling atas. Nah, jika teman-teman ingin melihat output selanjutnya, teman-teman bisa tekan spasi, maka dia akan menampilkan halaman baru atau output yang baru. Tapi jika teman-teman tekan enter, itu dia hanya akan menampilkan output baru satu baris saja. Nah, itu jika teman-teman menggunakan more. Saya Q dulu, lalu ada juga less. Di sini yang more kita ganti less. Ya, sebenarnya sama kayak yang more ya. Dia juga bisa di enter, nanti dia akan menampilkan satu baris output baru, dan ketika di spasi dia juga akan menampilkan satu halaman output yang baru. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu perintah head and tail. Head merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi awal output, dan tail itu merupakan perintah yang digunakan untuk melihat sisi akhir dari output. Nah, kalau sebelumnya memakai more and less itu akan menampilkan semua output, kalau pakai head and tail itu akan menampilkan sisi akhir dan juga sisi awal dari output saja. Di sini kita masuk dulu ke superior user. Di sini saya coba head. Nah, ini dia hanya menampilkan sisi awal pada output boot.log. Begitu juga dengan tail. Ketika kita enter, dia menampilkan sisi akhir dari output. Di sini kita juga bisa menentukan berapa baris output yang kita inginkan. Contoh di sini saya ingin output dari boot.log itu 5 baris. Berarti seperti ini. Head min n 5 slice var slice log slice boot.log. Enter. Ini dia hanya menampilkan 5 baris saja, 1,
2, 3, 4, 5. Sekarang saya mau coba pada time yaitu 7 baris saja. Nah, ini ada 7 ya. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi seperti itu untuk pembahasan kita pada bab yang ke-11 ini yaitu create, view, and edit files. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.